Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Udah nungguin banget Xiaomi Pad 6 dari bulan-bulan sebelumnya? 8 Agustus jadi jawabannya. Kayak yang udah diduga-duga, cuma model standar aja yang dibawa ke Indonesia. Jadi nggak ada Xiaomi Pad 6 Pro ya. Tapi jangan galau, soalnya Xiaomi Pad 6 pakai chipset Qualcomm Snapdragon 870 yang dilengkapi layar IPS seluas 11 inci WQHD+, 144Hz. Kapasitas baterainya 8840 mAh yang dukung fast charging 33 watt dan kamera utamanya 13 megapiksel. Dilengkapin sama RAM sampai 8 GB dan penyimpanan internal sampai 128 GB dan aksesoris tambahannya juga yaitu Smart Pen dan keyboard. Paket komplit banget gak tuh? Xiaomi bakal rilis tablet Redmi terbarunya dengan nama Redmi Pad 2. Ternyata nama resminya bakal berubah jadi Redmi Pad SE. Kabarnya akan pakai chipset Snapdragon 680 dari Qualcomm. Siapa sih dalangnya yang suka ngebocorin? Namanya Kimofil. Pihaknya juga ngebocorin gambar render yang sempat ditebak sebagai Redmi Pad SE. Nggak cuma itu, tablet ini tampaknya hadir pakai bezel lebih tebal, layar flat, dan sudut tumpul. Redmi Pad SE ini bakal jadi versi yang lebih terjangkau ketimbang Redmi Pad sebelumnya. Ada bocoran lainnya kalau tablet ini bakal punya 4 speaker Dolby Atmos, kamera belakang 8 megapiksel dan RAM sampai 6 GB dan storage internal sampai 128 GB. Warna identik Oppo, warna hijaunya kan? Tapi sadar nggak kalau Oppo nggak lagi pakai warna hijaunya yang ikonik. Sekarang Oppo pakai warna hitam. Perubahan ini bisa kamu lihat di profil mereka di platform Weibo. Nggak cuma logo, situs web resmi Oppo juga berubah dan menyesuaikan desain visual mereka. Warna hijau juga diganti pakai huruf putih berpadu elemen visual lainnya. Meskipun begitu, Oppo nggak kacau lupa kulitnya. Mereka tetap jadiin warna hijau sebagai komponen penting mereka. Mereka bakal tetap pakai warnanya dalam desain visual interaktif buat memperkaya pengalaman pengguna. Wah, dijadiin warna cadangan atau emang nanti bakal dipakai lagi ya? Infinix bakal meluncurkan perangkat yang punya desain body mirip Nothing Phone. Namanya Infinix GT10 yang bisa disebut sebagai smartphone dengan fokus utama gaming. Ini pertama kalinya dari perusahaan Infinix fokus ke gaming loh. Infinix GT10 Pro hadir pakai layar 6,67 inci AMOLED, resolusi 1080 x 2400 pixel dan refresh rate sampai 120Hz dan 369Hz touch sampling rate yang juga dilengkapi pakai tracking 2 jari. Layarnya manfaatin panel 10 bit yang pakai bahan bezel tipis. Tingkat kecerahannya sampai 900 nits loh dan pakai PWM dimming frekuensi tinggi 1920Hz. Layarnya punya sensor sidik jari yang juga dilengkapi sama sensor proximity dan light secara fisik. Dapur pacunya pakai chipset MediaTek Dimensity 8050M. Harganya berkisar 3,5 jutaan rupiah. iPhone 15 series dari Apple bakal segera meluncur sekitar musim gugur tahun ini. Rumornya bakal ada peningkatan dari segi harga, punya desain bingkai yang lebih tipis. Tapi, prediksi dari analis Ming Chi Kuo nyebutin kalau permintaan buat iPhone 15 series lebih rendah dibandingkan total permintaan iPhone 14 series tahun lalu. Prediksi ini didasari sama perkiraan pengiriman buat produk hardware Apple pada pertengahan 2023 yang hampir secara universal lagi melemah ketimbang tahun sebelumnya. Gak cuma itu, pertengahan tahun umumnya emang jadi masa transisi yang bikin bisnis cenderung lesu. Kalau kamu sendiri tertarik gak sama iPhone 15 series? Salah satu keunggulan utama ekosistem Apple selama ini adalah dari tingkat keamanannya yang tinggi. Perusahaan nggak cuma pakai ekosistem tertutup, tapi juga benar-benar prioritasin aspek keamanan di produk-produknya. Beberapa tahun lalu, Apple memperkenalkan fitur yang namanya App Tracking Transparency yang tujuannya buat lindungin privasi pengguna. Fitur ini bakal cegah iklan-iklan yang berpotensi lacak pengguna tanpa izin. Baru-baru ini, Apple juga ngeluarin aturan baru buat pengembang aplikasi. Ada sejumlah celah di API aplikasi yang bisa disalahgunain sama pengembang buat lacak identitas, bahkan sampai pakai data fingerprint dan biometrik lainnya dari pengguna. Pihak Apple juga bakal meriksa aplikasi dengan lebih teliti sebelum dapat persetujuan. Apple berharap supaya pengguna dan pengembang bisa mendukung aturan ini. Setuju banget gak sih?
BenQ baru aja ngenalin proyektor portable terbarunya, BenQ GV31 secara global. Proyektor portable ini bakal bikin pengguna bisa nikmatin pengalaman hiburan yang lebih baru. Melansir dari Tech Power Up, BenQ GV31 nggak cuma hadir sebagai proyektor yang unik, tapi juga bakal menjamin kualitas audio yang tinggi dan pakai cinematic color yang janjiin akurasi warna dan tampilan lebih baik. Sebagai suksesor dari GV30, BenQ GV31 punya resolusi Full HD 1080p dan desain proyeksi sudut putar, autofocus, dan keystone vertikal otomatis yang bikin proyektor bisa nampilin di langit-langit atau area lain dalam rumah. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.